ظلوما جهولا. Yang berani kata Allah yang membawa amanah adalah manusia. Tapi kata Allah menggambarkan sifat manusia, manusia sangat bodoh dan sangat zalim. Bukan hanya zalim terhadap dirinya, zalim terhadap seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian supaya kita sadar. Dan subhanallah, biarpun kita masih balas, Allah setiap hari menurunkan dari langit kebaikan, tapi kita masih balas dosa dan maksiat. Salah satu nama Allah Al-Halim. Artinya Al-Halim, Allah masih menahan diri, tidak menurunkan azab dan kemurkaannya. Kalau omkan pun yang mampu hidup di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir, surah 35 ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إن الله كان بعباده بصيرا. Sekiranya Allah menghukumkan manusia karena secara adil, orang yang salah wajib dihukum. Tapi ternyata Allah tidak menjalankan keadilannya, tapi Allah mendahulukan kasih sayangnya. Kalau yang dijalankan keadilannya murni keadilan Allah, berarti kita tidak mampu hidup di bumi karena setiap salah pasti dihukum oleh Allah. Tapi Allah memaafkan karena Allah tahu sifat kita sebagai manusia pasti bersalah, pasti berdosa. Bukan masalah manusia berdosa dan bersalah. Bukan menjadi langkah dia berbuat dosa dan maksiat. Tapi yang menjadi bahaya ketika dia sudah sadar, tahu diri salah, tidak mau memohon ampun kepada Allah. Itu namanya salah dan sombong. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Baik. Segala yang ada di dunia ini Allah memberikan menjadi berkhidmat, melayani kita sebagai manusia. Supaya kehidupan kita sebagai salah satu makhluk yang agung di sisi Allah adalah manusia, bisa menikmati dan nyaman di dunia ini. Tapi begitu mereka salah guna kenikmatan yang diberikan oleh Allah, muncullah dari akibat perbuatan kita sendiri. Laut setiap hari mohon izin kepada Allah 3 kali sehari untuk menghabiskan manusia. Allah bertahan, jangan. Izinkan dan sebentar saja Allah izinkan terjadi tsunami. Kalau Allah izinkan tsunami bisa lama, berarti habis negeri Indonesia. Tapi mengapa Allah melepaskan sebentar, habis itu Allah hentikan, tidak boleh lama tsunami itu? Supaya manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah menjadikan itu pelajaran dan sadar. Kembali memohon kepada Allah. Daerah yang kering tidak ada air dan lama tidak turun hujan. Itu akibat dosa dan maksiat. Karena setiap hari keburukan itu naik. Yang menutupi rahmat dan kasih sayangnya Allah turun ke bumi. Oleh karena itu begitu kita diajarkan untuk menjaga sunnah salat istisqa, salat minta hujan. Di antaranya yang diingatkan oleh khatib ketika salat istisqa itu, untuk kita bertaubat dan memohon kepada Allah supaya musibah itu diangkat dan diganti. Karena setiap dosa mendatangkan musibah dan setiap taubat mendatangkan keberkahan. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitulah tadi ditegaskan kepada kita bahwa semestinya
hanyalah orang-orang yang berilmu dan beriman yang memiliki rasa malu ketika Allah justru mendahulukan rahmatnya daripada siksanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, beginilah wujud daripada agama Islam, agama yang sempurna, yang ternyata tidak saja mengatur hubungan antara manusia dan manusia, hubungan manusia dan Allah, tetapi manusia dengan lingkungannya. Karena Rasulullah pun mengajar ada yang disebut dengan kesalehan lingkungan. Itulah yang insya Allah kami bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها صدق الله العظيم. Bumi ternyata akan menadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memberitakan, menderita kepada Allah terhadap dan atas perilaku manusia. Bisa jadi saksi buruk. Mengapa orang salih, para sahabat, para tabi'in, say salat yang wajib, mereka pindahkan posisi untuk salat sunnah. Sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Mengapa? Supaya mereka berupaya menumpulkan banyak bumi yang menjadi saksi baik. Ketika nanti di hari kiamat, kebaikan yang kita lakukan dimanapun, bumi akan menyampaikan kepada Allah, ini hamba yang salih, karena di hari ini, di jam segini, dimanapun, dia telah berbuat kebaikan di atasku. Sebaliknya juga, ketika kita berbuat dosa dan maksiat, bumi pun menjadi saksi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, seluruh makhluk yang ada di lingkungan kita itu semuanya tuntut kepada Allah. Dan mereka sangat patuh kepada Allah, sangat taat kepada Allah. Ada dosa dan maksiat. Hanya satu-satunya manusia di antara seluruh makhluk yang memberanikan diri melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah menjadikan kehidupan manusia sengsara. Sampai ada orang berkata bumi sudah tidak cocok untuk kehidupan manusia. Padahal Allah menciptakan bumi untuk kita sebagai manusia. Seluruh binatang, bahkan Allah menghargai orang-orang yang berbuat baik terhadap makhluk Allah. Ketika kita melihat sesuatu di jalan mengganggu jalan orang, kita bisa geserkan dan buang di tempatnya. Dapat pahala sedekah. Seorang wanita yang dikenal wanita itu berlaku zina, dia berbuat satu kebaikan terhadap seekor anjing, memberikan minum saat anjingnya haus, Allah melihat kebaikannya dan mengampuni segala dosanya. Itulah prinsipnya dan pahala Allah bagi orang manusia yang memberikan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Apapun makhluknya. Kita sebagai manusia semestinya menjadi rahmatan lil alamin, bukan disebutkan rahmatan lil nas. Bukan rahmatan bagi manusia, tapi lil alamin, semesta alam. Seluruh yang ada di alam ini wajib kita menjadi rahmat bagi mereka. Rahmat bagi binatang, rahmat bagi tanam-tanaman, rahmat bagi bumi, rahmat bagi seluruh lingkungan manusia. Itulah yang diwajibkan dan menjadi tugas kita sebagai amanah yang kita wajib jaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sebuah kebun kurma, ada seekor unta melihat Rasulullah jalan, lari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekati kepalanya unta itu dan telinga Rasulullah SAW dan mulai curhat. Unta curhat kepada Rasulullah
sambil menangis, terlihat titisan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis itu memanggil, siapa yang memiliki unta itu? Datang. Ada apa ya Rasulullah? Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap unta ini. Karena dia menado kepadaku, kamu suka memberatkan dalam kerjaan. Berarti bisa jadi kita menzalimi lingkungan. Bisa menzalimi kita sesama manusia, itu lebih parah. Kalau menzalimi makhluk Allah itu dosa besar. Apalagi kalau menzalimi sesama manusia. Tapi kita tidak sadar masalahnya manusia, tidak sadar perbuatan itu adalah kezaliman. Contoh, yang menjadi termasuk lingkungan yang wajib kita menjaga. Bagaimana posisi seorang pembantu di rumah orang kaya? Kamar seorang pembantu di rumah orang kaya, kamar yang paling kecil. Kayaknya kamar WC yang dimiliki di tempat kamar tidur utama lebih besar daripada kamar pembantu. Betul enggak? Belum lagi bekerjaan. Dia yang awal orang bangun dan harus yang paling akhir tidur. Dan kalau dia minta saja, tolong dibantu sedang saya susah di luar gaji, kamu sudah terima gaji, cukup. Berarti jemaah sekalian, ini sehari-hari terjadi, tapi merubah kezaliman, kita tidak sadar. Bisa jadi seorang pembantu, seorang yang ada di hutang, seorang yang tinggal dekat hutang, seorang anak yang biasa menikmati keluar pagi hari, berharap bisa nyaman untuk pergi sekolah belajar, tapi terjadi sebuah kebakaran besar yang mengganggu udara yang begitu sejuk dan bersih, dia merasa terzalimi. Bisa malam hari orang tuanya atau orang yang dizalimi mengangkat tangannya memohon dibalas oleh Allah, dan Allah akan segera menolong orang yang dizalimi. Para pemimpin di negeri ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Bapak Presiden, para menteri dan semua yang bertanggung jawab di negeri ini, berhati-hatilah dari doa-doa orang yang dizalimi. Karena Allah telah berjanji akan segera menolong mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada intinya ketika manusia yang tentu saja pasti melakukan kesalahan dan melakukan kehancuran perusakan di muka bumi ini, tentu saja Allah akan memberikan perbaikan. Nah, itulah yang insya Allah akan kita bahas pada meditasi selanjutnya. Guru kita akan insya Allah dengan waktu yang sangat singkat akan mentadabbur surah Al-A'raf 56. Ketika manusia melakukan perusakan, Allah pun memperbaikinya. Tetapi Allah juga memberikan warning, jangan sekali-kali melakukan kesalahan lagi. Insya Allah kami akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Ingin Bapak Ibu nanti dan semua pemirsa TV One dimanapun berada, termasuk Bapak Presiden dan semua di negeri ini, tolong silahkan buka suratul Waqi'ah supaya kita sadar dan ingat bagaimana karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya suratul Waqi'ah banyak belajarannya, khususnya mulai dari ayat 58 sampai akhir. Afara'aytum ma tumnuna a antum takhluquna wa am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, sampai seterusnya. Tolong ya, ini tugas untuk kita semua pulang nanti buka Al-Quran suratul Waqi'ah khususnya 58 sampai akhir. Dibelajari, didalami, muhasabah diri. Posisi mana kita terhadap ayat-ayat ini. Yang kedua, surat Tabarak. Surat Tabarak salah satu surah yang menjadi jaminan keselamatan dari siksa kubur. Orang yang ingin diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur, usahakan jangan lewat satu malam belum baca surat Tabarak. Silahkan buka surat Tabarak, khususnya mulai ayat 20 sampai akhir 30. Allah begitu menunjukkan kemuliaan, karunia-karunia, kenikmatan yang kita tahu diri tak bakal mampu berbuat sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua atas izin
Allah. Dan kita semua hafal kun fayakun. Artinya segala sesuatu kalau Allah menjadikan sesuatu jadi, pasti jadilah. Termasuk bumi. Allah telah menyempurnakan faham, Allah memperbaiki. Allah justru menciptakan bumi menjadi sangat sempurna untuk kehidupan manusia. Sambil Allah berfirman dalam suratul A'raf dan surah yang lain, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Jangan sekali-kali wahai manusia merusakkan bumi yang telah disempurnakan oleh Allah. Tanam-tanamannya ada enggak? Hijau-hijauannya ada enggak? Air yang bersih ada enggak? Mata air banyak enggak? Air laut ada enggak? Isi danau laut dan kita bisa nikmati ada enggak? Semua yang ada dan segala isinya sudah disempurnakan oleh Allah menjadi bermanfaat untuk manusia. Jangan sekali-kali merusakkan bumi yang telah disempurnakan oleh Allah. Kalau kamu jauhi dari hal-hal kerusakan bumi, itulah tanda kebaikan untukmu. Kalau kamu memang orang-orang yang beriman. Berarti jamaah sekalian, yang berani merusakkan bumi, berarti dia bukan orang beriman. Karena bukan setiap orang muslim bisa menjadi mukmin. Karena iman kita menjadi orang yang sempurna bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari hal-hal larangan Allah, apalagi yang terkait dengan bumi. Ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jangan sekali-kali merusak, disempurnakan oleh Allah. Artinya bumi cocok untuk kehidupan manusia. Tak ada selain bumi yang cocok untuk kehidupan makhluk Allah selain bumi yang sudah disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengingatkan, jangan sekali-kali merusakkan bumi dan selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa harap dan takut. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Mengharapkan doa diterima, mengharapkan dikabul, mengharapkan semua keinginan kita diterima dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita juga punya perasaan ketika berdoa, kita rasa takut, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat terhadap orang yang berbuat baik. Begitu saya baca ayat ini, mulai berfikir, apa urusan jangan merusakkan bumi yang telah disempurnakan oleh Allah, sama akhir ayat ini, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, susah terhadap orang yang berbuat baik. Artinya, bukan hanya berbuat baik sesama manusia, berbuat baik terhadap bumi, akan kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada sesuatu untuk urusan kehidupan dan kelancaran dunia, aturan-aturan yang ada di dunia, bahkan di dunia kubur, bahkan kita jalan nanti di atas sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sudah ada petunjuknya dari Allah di dalam Al-Quran. Bahkan kita setiap hari membaca dalam suratul Fatihah setiap salat. Bahkan ada yang membaca Al-Fatihah di luar salat. Setiap hari memohon hanya di salat wajib 17 kali memohon petunjuk oleh Allah kepada jalan yang lurus. Di antara petunjuk di jalan yang lurus adalah menjaga amanat Allah, bumi tetap menjadi sempurna. Jangan sampai kita menjadi sebab bumi murka kepada kita, langit murka kepada kita, bahkan na'udzubillah Allah murka kepada kita. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah kalimat singkat yang baru saja tadi, bahwa tidak setiap muslim mampu menjadi mukmin. Itu adalah sebuah tantangan bagi kita yang jauh-jauh hari telah dianugerahkan akidah Islam dalam diri kita untuk terus-menerus tanpa kenal lelah memperbaiki diri hingga pada level mukmin. Salah satu wujud nyata bagi orang mukmin yang berurusan dengan lingkungan adalah mampu mencintai bumi ini. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tema bahasan tadi kami yakin muncul begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah kami akan buka kesempatan pada segmentasi selanjutnya. Tetap bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Hari Darmawan, saya dari Kunciran Ciledug. Saya ingin bertanya kepada Syekh Ali bahwa dikatakan di dalam firman Allah dikatakan telah tampak kerusakan di muka bumi ini ulah dari manusia itu sendiri. Dan menjadi pertanyaan saya, apa ganjaran yang akan diraih oleh penguasa yang zolim karena kebijakan yang zolim itu akhirnya menampak sebuah kerusakan. Ganjaran apa di dunia ataupun di akhirat nanti gitu. Mungkin dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penanya kedua dari Bapak Ahmad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi di awal apa yang sudah ditampilkan oleh TV, sebagian besar mungkin ada saudara kita yang berada di Jambi, kebakaran hutan dan seterusnya. Mungkin itu sebagian corikan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan buat saya tadi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita yang hadir di depan kita pada kesempatan kali ini ada kaitannya dengan kepemimpinan yang zalim. Oleh karena itu pertanyaan saya terkait kepemimpinan, mungkin sebentar lagi bangsa Indonesia akan mengalami pemilihan serentak atau pilkada. Bisa dipersingkat, Ustaz? Pertanyaannya adalah, kita sebagai masyarakat bagaimana cara memilih pemimpin yang baik yang menjadi contoh tauladan buat kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh Ali untuk pertanyaan yang pertama. Dosa ada dua. Ada dosa urusannya sama Allah. Itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita taubat dan memohon ampun. Ada dosa yang terkait dengan hak manusia. Itu Allah tidak akan mengampuni sampai manusia sendiri mengikhlaskan. Oleh karena itu, kejadian dan kezaliman terhadap dan terkait hak orang lain, apa itu keluarga, apa itu rakyat, apalagi rakyat, ini luar biasa, tuntunannya banyak. Bagaimana kita bisa berhadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk orang yang menzalimi rakyat? Berarti kita bukan menzalimi satu orang, bukan menzalimi satu keluarga, kita menzalimi satu negara. Oleh karena itu bayangkan begitu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ikut campur urusan. Manusia maafkan, manusia ikhlaskan, baru Allah terima. Tapi kalau masih terkait hak Allah, Allah sendiri mengambil keputusan untuk memaafkan. Oleh karena itu, orang-orang yang sudah berbuat kesalahan terhadap lingkungan, dia pertama segera memperbaiki lingkungan yang telah dirusakkan, kemudian mengganti rugi terhadap orang yang kena musibah dan ujian itu. Jangan setiap kesalahan kita berkata takdir Allah. Memang ada takdir, tapi ada juga salah perbuatan kita yang harus kita bertanggungjawabannya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Wallahu taala alam. Baik, silakan Kiai Sarif untuk pertanyaan kedua. Ya, syarat yang paling utama untuk kita mencari pemimpin yang akan kita jadikan panutan adalah bahwa mereka yang takut kepada Allah. Kalau punya pemimpin takut sama Allah, mereka nggak akan berbuat kezaliman. Kenapa mereka kemudian berbuat kezaliman? Mereka nggak takut sama Allah. Bangatan berani. Ntar kalau digecek baru tahu rasa deh. Iya, karena memang itu modal pertama. Bagaimana kemudian dia merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana kemudian dia merasa bahwa waktunya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan takut kepada manusia. Takut dijatuhin, takut diapain. Ada orang yang kemudian nih tersebar juga di broadcast. Orang-orang liberal di belakangnya. Mendingan yang non muslim yang penting gak korupsi daripada Islam tapi korupsi. Lu ngaji lagi dah, emang kagak ada orang yang Islam yang kagak korupsi? Cari yang orang Islam yang kagak korupsi. Jangan dibikin perbandingan yang tidak seimbang. Maka bagaimana kemudian kita berbicara dengan keluarga kita sama muslim dalam pengajian ini? Kalau pengen selamat, carilah pemimpin yang takut kepada Allah dan dia punya rasa kasih kepada setiap sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau dia nggak punya rasa kasihan kepada rakyatnya, kalau dia punya perbuatan yang tidak mempunyai empati kepada yang dipimpinnya,
maka menjadi musibah nanti. Jadi gitu ya. Inti pertama takut kepada Allah, kalau udah takut aman semuanya. Karena dosa yang dilakukan oleh setiap manusia, apapun kezalimannya dari lantaran dia nggak takut sama Allah. Baik, terima kasih Kiai. Saya Ali, ini ada pertanyaan dari Twitter. Lantas bagaimana cara menanggapi kerusakan yang sudah terjadi di negeri ini? Ada waktu sekitar 2 menit untuk menjawabnya saya. Pertama, kita sekarang tugas kita masing-masing ini. Kalau boleh saya berkata, di luar kaitan pemerintah, di luar kaitan pimpinan, di luar kaitan ini kembali kepada kita masing-masing. Sebenarnya apapun yang terjadi, memang sebuah ujian dan takdir. Tapi jangan setiap kesalahan kita gantungkan kepada takdir. Harus kita tahu dan sadar banyak kesalahan kita mulai berhubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, banyak masyarakat kita orang muslim tapi masih tidak salat. Orang muslim tapi suka menipu. Orang muslim tidak mau menjaga amanah. Ini yang perlu kita perhatikan. Masih banyak orang muslim yang berbuat kesyirikan, percaya kepada dukun, percaya kepada ramal. Ini yang perlu kita berhati-hati. Kezaliman yang kita buat di hadapan Allah terutama, belum di hadapan bumi, belum masalah manusia. Kezaliman yang terbesar yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah memunculkan sebuah ujian dan musibah yang Allah ingin mensadarkan kita, tapi sayang sekali manusia belum sadar. Salah satu mensadarkan kita adalah muhasabah dan berbanyak istighfar. Kenapa berbanyak istighfar? Karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampun dan kita mengaku diri sebagai orang yang berdosa dan bersalah. Salah satu yang saya suka menjaga menjadi sebuah istighfar, bahkan iqrar dan tauhid kepada Allah, doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Memang kita terlalu banyak berbuat kezaliman. Kezaliman yang sadar maupun tidak sadar. Saya mohon doa ini diamalkan, dihayati, dibelajari, sungguh akan mampu merubahkan banyak hal menjadi lebih baik. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dirahmati Allah, terjawab sudah apa yang selama ini menjadi pertanyaan kita, mengapa bencana demi bencana terjadi di negeri ini. Walaupun tadi ditegaskan itulah cara Allah untuk menyadarkan kita. Tetapi bukankah kita tidak ingin banyak dari saudara-saudara kita meninggal hanya lantaran cara Allah menyadarkan kita dengan memberikan bencana di negeri ini. Disitulah pentingnya tadi kita perbaiki pola hubungan kita dengan Allah. Insya Allah di akhir acara nanti guru-guru kita akan mengajak kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan selama ini akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah kita akan muncul sebagai manusia yang husnul khotimah, sebuah akhir yang baik bagi kita bersama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang kita belajari di sore hari ini, tugas kita memang berat, tapi tidak mustahil. Pasti bisa. Yang pertama, harapan dan menjadi cita-cita saya, bersatuan ulama, bersatuan para habaib, para kiai, Muhammadiyah NU dan semua. Dan walaupun adanya perbedaan pendapat, tapi bersatuan kita demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan 200 bahkan bisa 300 juta rakyat Indonesia, demi kemaslahatan nama baik negara Indonesia yang menjadi negara yang terbesar sedunia penduduknya Islam. Itulah menjadi harapan dan cita-cita saya. Bagaimana bisa bersatuan ulama untuk memimpin rakyat supaya rakyatnya jangan salah. Bukan ulama yang mengarahkan dan memimpinnya, ya bisa tersesat kita. Betul enggak? Oleh karena itu kita mengharap ulama ini benar-benar bertakwa, ulama ini benar-benar ikhlas, ulama ini benar-benar tawadhu, membersihkan hati
dari kepentingan dunia, kepentingan kemaslahatan kita, demi ukhuwah kita, demi bersatuan kita. Karena dengan bersatuan kita baru akan terwujud janji Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat bagi orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, saya yakin para pemimpin di negeri ini, saya tidak meragukan mereka mencintai Indonesia. Tapi jangan salah guna cinta Indonesia. Mencintai Indonesia berarti berupaya ikhlas menjadikan Indonesia negara yang terbaik di mata rakyat Indonesia sendiri dan di mata seluruh dunia. Mudah-mudahan kita mendoakan dan kiai kita insya Allah mendoakan semoga insya Allah negeri ini ke depan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Syekh Ali dan Kiai Sarip Manaji yang telah berbagi ilmu kepada kita. Demikian pemirsa Damai Nusa untuk kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok Damai Nusa akan hadir dari Masjid Al-Bakri, Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, yang akan menghadirkan guru kita Habib Nabil, Ustadz Fikri Haikal. Dan selepas ini Anda bisa mengikuti kembali butiran ilmu yang akan menghadirkan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Akhirnya saya Gung Izul Haq dan pendukung acara ini Sarung Wadimor Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, kita sedang mendapatkan berita duka saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji atau dalam proses pelaksanaan ibadah haji baru saja mendapatkan musibah, alat berat yang jatuh dan memakan banyak korban. Kita bacakan satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan buat mereka yang meninggal dunia, Allah berikan husnul khatimah. Juga buat saudara-saudara kita di Jambi, di Riau, dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan setelah banyak musibah dari lantaran banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Kita baca satu suratul Fatihah, keikhlasan dari jamaah dan semua jamaah yang ada yang menonton, menyaksikan Damai Indonesiaku. Liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita akan baca doa, namun jamaah saya mohon mengiringi dengan sama-sama berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil mal maula wa ni'man nasir. Terus hasbiyallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kami. Ampuni semua dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ilahana, ampuni dosa bangsa kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan kami hidayah, berikan mereka hidayah untuk terus menjadi orang-orang yang amanah. Ilahana, Indonesia bagian kecil dari bumimu ya Allah. Kami meminta kepadamu ya Rabb, berikan keberlimpahan keberkahan kepada bangsa kami ya Allah. Damaikan bangsa ini ya Allah. Kami ya Allah, damaikan Indonesia kami ya Rabbana. Ilahana ya Maulana, ya dzal jalali wal ikram, bihurmati wajhikal karim, a'tina ya Allah sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa sa'ata rizqin la tu'adzibuna alaih. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana, birahmatika ya Maulana,
لا تقطع رجانا بلغنا منانا استجب دعانا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنام يسر لنا أمورنا يا صاحب القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.